negara demokratisnya masih negara yang berkembang gitu loh. Kalau seperti Amerika kan juga dia masih negara maju. Kalau negara kesejahteraan itu yang sudah di atas negara maju, seperti yang sudah saya contohkan itu tadi ada, kalau menurut indeks intelijen Judith, yaitu pengukuran demokrasi di dunia, itu ada beberapa negara di benua Skandinavia seperti Norwegia, Finlandia, Islandia, itu dia sudah indeks kebahagiaannya sudah tinggi Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara tukang sapu sama pejabat di sana sudah tidak ada terlalu kontras gitu loh. Memang dia tukang sapu karena dia pengen jadi tukang sapu gitu loh, karena dia pengen tukang bersih, jadi dia pengen jadi tukang bersih gitu loh Bapak Ibu. Jadi dia sudah istilahnya tidak berbau istilahnya gengsi, dalam arti karena memang sudah pakai hati gitu, karena dia memang sebuah profesinya itu sudah didasari berdasarkan keinginan pribadi gitu loh. Lanjut ya Bapak Ibu, ini nggak pusing ya Bapak Ibu ya. Kembali ke pelajaran PPKN ya Bu ya. Lanjut, ini kalau seperti di negara kita ini masuknya negara berkembang Bapak Ibu. Jadi Bu, gimana saya mau berpikir demokrasi, besok saja saya makan apa bingung gitu loh, bayar sekolah bingung. Kalau sekolah kan sekarang udah ada KIP ya Bapak Ibu ya. Ya itu kan permasalahannya kan di pendataan. Memang ada yang dia itu sudah punya KIP malah nggak digunakan. Padahal KIP itu Bapak Ibu ya, itu bisa gratis dari SD sampai kuliah Bapak Ibu. Jadi itu lanjut itu, kalau bisa dia paham ngurus, dia paham sekolahnya, lapor sekolahnya dia gratis gitu loh. Malah banyak yang nggak sekolah padahal dia punya KIP. Terus yang pengen sekolah malah nggak punya KIP. Kan persoalannya memang di data negara kita tuh, jadi harusnya ada pembaruan data itu Pak Kades supaya jadi catatan juga. Terus selain itu negara kita itu menganut demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Pancasila itu yang seperti apa? Yang mengedepankan musyawarah, mengedepankan keadilan, terus kemudian adanya keseimbangan hak dan kewajiban gitu. Makanya kalau kita ngomongin tadi yang istilahnya negara yang paling demokratis di dunia kayak negara yang sudah saya contohkan di Skandinavia ya Bapak Ibu ya, itu banyak orang bilang itu mereka itu lebih Pancasila daripada negara Pancasila gitu. Jadi istilahnya dia keinginan bantu orang itu tinggi. Jadi di sana banyak filantropi, istilahnya banyak dermawan yang sudah ingin subsidi silang, siapa yang nggak bisa sekolah saya bayar langsung seperti itu. Jadi mentalnya sudah istilahnya dia mencari justru siapa yang masih susah gitu loh. Kalau di sini kan kebalikannya Bapak Ibu, kita mencari donatur gitu loh, istilahnya siapa yang mau gitu. Jadi memang negara kita proses, istilahnya bukan untuk mencaci maki negara kita, bukan, tapi untuk kita harus punya cita-cita gitu loh. Setidaknya kita, yaitu kalau misalkan punya KIP, gunakanlah KIP gitu loh. Kalau misalkan tidak punya KIP ya berusahalah gitu loh. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh gitu loh. Kemudian masuk ke konsep demokrasi desa. Ini salah satu ahli sosiolog desa yang saya ambil dari Sartono Kartodirjo itu. Kalau demokrasi desa itu adalah salah satu jantung dari politik nasional. Jadi suara orang desa itu mempengaruhi suara nasional Bapak Ibu. Jadi istilahnya suara demokrasi desa, kalau misalkan Bapak Ibu itu aktif dalam politik itu bagus gitu loh, karena itu mempengaruhi partisipasi politik di negara itu. Jangan sampai seperti yang saya contohkan tadi, jadi negara mobokrasi, negara yang runtuh karena udah nggak percaya lagi gitu loh. Dalam artian kita harus percaya terhadap wakil-wakil kita seperti Pak Sugiharto, dalam artian istilahnya Pak Sugiharto kan yang sudah pernah merasakan juga ya, dia kan sudah istilahnya mewakili semua segmen Bapak Ibu. Jadi di segmen pertanian juga ada, kemudian sosial juga masuk, infrastruktur juga masuk, bahkan dia istilahnya setiap Jumat berkah itu, setiap hari Jumat mengadakan Jumat berkah gitu loh, giliran dari desa ke desa. Itu jarang Bapak Ibu wakil rakyat yang mau seperti itu gitu loh. Jadi mulai buka pikiran bahwa tidak semua gitu loh. Jadi jangan mensamaratakan seperti itu. Terus kemudian prinsip demokrasi di tingkat desa itu, kalau misalkan beberapa lembaganya itu jalan seperti BPD, kemudian BUMDes, dan kemudian ada masalah-masalah sosial yang diselesaikan secara musyawarah seperti itu.
Terus kemudian selanjutnya aktivitas demokrasi desa itu apa Bu? Gitu. Jawabannya ya kayak pemilihan pilkades, kemudian pemilu kada yang paling dekat nih ya, yang kemarin sudah itu ada pileg dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian adanya demokrasi desa itu sebenarnya Indonesia juga sudah memfasilitasi Bapak Ibu dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu. Kalau misalkan RPJMDes-nya dioptimalkan itu bagus Bapak Ibu, itu sangat menunjang istilahnya partisipasi politik di desa-desa itu seperti itu. Lanjut masuk ke partisipasi politik ya. Ini di sini saya ngambil dari data KPU Bapak Ibu. Kalau secara nasional partisipasi politik di tahun 2024 ini menurun sedikit dari 2019, yaitu dari 81,97% ke 81,78%. Jadi memang menurun sedikit secara persentasi, tapi memang istilahnya sudah bagus lah di atas 80% seperti itu tuh suara nasional ya, istilahnya dilihat dari 280 juta penduduk Indonesia sekarang kan seperti itu. Kemudian saya turunkan lagi ke tingkat Jawa Tengah. Ke tingkat Jawa Tengah itu partisipasi politiknya sekarang itu naik, Bapak Ibu, naik sedikit dari 80% ke 82,5%. Terus saya turunkan lagi ke tingkat Kabupaten Pati. Itu juga naik Bapak Ibu dari 81% ke 83%. Terus kalau di tingkat Kecamatan Winong sendiri yang terbaru, masyarakat yang istilahnya menggunakan hak pilih itu ada 79,79%. Itu di tahun 2024 yang kemarin Bapak Ibu, yang istilahnya termasuk menghantarkan salah satunya Bapak Sugiharto menjadi DPRD provinsi. Nah itu kan kalau dilihat dari prosentasi itu kita tuh lebih tinggi dari negara India Bapak Ibu. Jadi potensi istilahnya melek politik itu besar, karena India kan negaranya kan negara besar. Di sana kan Indonesia itu artinya apa? Indonesia itu kan dari kata Indus dan Nesos yang artinya adalah India kecil atau kepulauan kecil. Jadi India dan Indonesia itu punya kesamaan. Makanya kalau wajah-wajahnya kan juga jauh berbeda kan itu. Tapi mungkin tingginya beda ya Bapak Ibu ya. Sama mancungnya. Ya, tapi masih kalah Bapak Ibu dengan negara Singapura Bapak Ibu. Singapura tuh negaranya tuh lebih kecil dari kota Semarang, tapi dia udah aktif ikut ke politik sampai presentasinya ke 96%. Jadi dia yang mencari negara buat nyoblos Bapak Ibu, bukan negara yang istilahnya ngobrak-ngobrak kayak kita harus nyoblos Bapak Ibu. Pak Kades sampai pusing, mana yang belum nyoblos dipanggil-panggil gitu loh. Udah mau jam 1 belum nyoblos kayak gitu. Jadi sudah keinginannya tuh sudah pengen gitu loh, pengen istilahnya pengen menggunakan hak suara kita. Itu hak suara kita tuh sangat penting buat perubahan negara gitu loh Bapak Ibu. Kemudian saya masuk ke salah satu ini ya, buat istilahnya buat jangan lawan incumbent-nya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu yang nomor 1 yang dulu itu di 2338. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengantarkan Pak Sugiharto ke DPRD provinsi. Tapi kan itu memang itu fenomena yang sangat unik Bapak Ibu. Jadi itu juga salah satu saya tulis juga di jurnal internasional Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan mengalahkan incumbent. Dia incumbent 3 kali, tapi dikalahkan sama Pak Sugiharto kan gitu. Berkat Bapak Ibu semua. Tepuk tangan. Itu jadi sesuatu yang unik, itu harus kita perhatikan Bu, karena jadi kan banyak yang bertanya terus berarti kan figur yang dinilai Bapak Ibu, bukan melulu partai politik kan seperti itu. Jadi meskipun Pak Sugiharto mau partai apa kan kebanyakan Bapak Ibu tuh teman-teman pengecer terutama kalau Pak atau Bu saya RI-nya milih A, kabupatennya milih B, tapi provinsinya tetap Pak Sugiharto gitu. Jadinya karena memang ya yang dilihat dari figurnya seperti itu. Next ya, itu kalau suara eksternal partai, karena ini acara dewan nggak saya vulgarkan nama partai politiknya. Kalau di Juwana itu partai merah Bapak Ibu itu dapat suara 14.000
333. Jadi kebanyakan orang-orang sini merah ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua masuk ke oranye. Oranye dapat 8.760. Dan yang ketiga partainya Pak Sugiharto dapat 6.465. Jadi separohnya aja nggak ada Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, ini kan istilahnya demokrasi, tapi pilihan provinsi tetap Pak Sugiharto gitu loh. Lanjut ke elemen penting dari konsep demokrasi desa. Jadi masyarakat tuh harus berperan aktif termasuk dalam pengambilan keputusan desa. Kemudian senang kalau dia dipanggil diskusi gitu loh. Bapak Ibu ini kan ya senang, wajahnya kelihatan senang gitu loh, nggak kelihatan orang sedih gitu loh. Ini bukan karena nunggu sangunya aja ya Bapak Ibu, tapi memang keinginan aktivitas politik ya. Terus hubungannya apa Bapak Ibu? Anggota dewan sama rakyat itu apa? Yang DPRD yang saya katakan, yang saya masukkan DPRD provinsi ya. Hubungannya Pak Sugiharto dengan rakyat itu apa? Yang pertama dia sebagai wakil rakyat, yang kedua dia sebagai mitra pemerintah. Jadi dia juga istilahnya menyampaikan apa yang istilahnya program-program yang disampaikan oleh pemerintah seperti itu. Yang ketiga ada meningkatkan partisipasi politik gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau semisal nanti pilkadanya itu, misalkan pilkadanya kok juana istilahnya seperti itu kan harus ditingkatkan, juga punya tanggung jawab supaya partisipasi politik rakyat itu tinggi seperti itu. Terus kemudian adanya komunikasi efektif ya seperti ini, seperti dialog langsung. Kemarin sempat kita adakan juga metra itu melalui media tradisional. Kalau di sini kan judulnya FGD atau Focus Group Discussion seperti itu. Kemudian lanjut ke wakil rakyat di mata masyarakat. Mungkin banyak orang yang nggak percaya sama wakil rakyat, tapi bukan Bapak Ibu kan gitu loh. Bapak Ibu kan masih percaya, dalam artian masih ada keyakinan gitu loh bahwa wakil rakyat bisa mengakomodir suara kita gitu, karena memang percaya sama Pak Sugiharto-nya seperti itu. Jadi wakil rakyat itu adalah sebuah, karena dipilih rakyat sehingga dia punya legitimasi buat menyampaikan aspirasi rakyat. Aspirasinya apa? Banyak, berupa kepentingan, berupa aspirasi, kemudian juga bersuara di parlemen seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Sugiharto, ada fungsi legislasi, yaitu merumuskan kebijakan dan membuat perda. Kemudian mengawasi pemerintah, jadi bukan hanya sekedar bermitra, tapi juga harus mengawasi pemerintah, mengawasi dinas-dinas seperti itu. Terus bertanggung jawab sama konstituen. Jadi istilahnya keluh kesah konstituen ya memang itu resiko wakil rakyat, kita harus mendengar seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian punya cita-cita, itu yang penting Bu, punya cita-cita dan visi mensejahterakan rakyat. Memang mungkin banyak yang belum sempurna gitu, tapi kan setidaknya keinginan dan cita-cita itu ada seperti itu. Itu penting Bapak Ibu. Terus masuk ke desa, kenapa kita harus fokus ke demokrasi desa? Karena desa tadi ada lumbung suara Bapak Ibu. Jadi desa itu ada lumbung suara partai politik. Terus kemudian desa itu, masyarakat desa itu ini langsung istilahnya real pertarungan ada di desa gitu loh. Dalam artian kalau misalkan pas musim pileg atau musim pilkada, mungkin pergut-pergutan sama tetangganya, bahkan kalau pilkades dan lain sebagainya, itu kan istilahnya yang harus dipikul sama masyarakat desa seperti itu. Terus kemudian pertarungan ekonomi secara real gitu loh. Jadi istilahnya ekonominya si A ada yang lebih sejahtera, misalkan si B masih kurang dan lain sebagainya, itu sangat kelihatan gitu kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat desa itu perlu adanya kayak gini Bapak Ibu, diadakan istilahnya wawasan lah, penambahan wawasan gitu. Terus salah satunya adalah figur dari kepala desanya juga sangat sentral di desa itu seperti itu. Terus kemudian wujud dari demokrasi di negara kita itu tidak bisa seideal yang seperti teori-teori yang sudah saya sebutkan Bapak Ibu, karena mereka kan negara-negara barat, beda dengan kita yang negara-negara timur. Jadi demokrasi kita itu coraknya adalah corak ketimuran. Jadi
bebas tapi harus tanggung jawab. Kalau misalkan istilahnya di negara barat misalkan ada orang yang tidak pakai baju pun mungkin kita tidak peduli gitu loh. Tapi kalau di sini ngapain sedikit ada yang ini kan gitu loh. Kalau bahasa ibu-ibu kan ada yang julid kan Bapak Ibu ya Bu ya. Kayak gitu terus mengutamakan yang namanya gotong royong. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang nggak gotong royong istilahnya nggak mau aktif dalam urusan-urusan desa itu kan mesti dirasani tangganya itu Bapak Ibu tuh. Jadi mau nggak mau kita harus aktif terus. Memang kita harus menjaga keharmonisan sosial di tingkat desa Bapak Ibu. Terus kenapa saya di sini mengambil tema demokrasi? Karena demokrasi itu hubungannya dengan nasionalisme Bapak Ibu. Nasionalisme itu rasa cinta terhadap negara kita sendiri gitu. Jadi jangan dibayangkan orang Amerika itu cinta sama Amerika semua, tidak Bapak Ibu. Mereka juga punya istilahnya mengadakan aktivitas-aktivitas seperti ini untuk mengamerikakan orang Amerika gitu loh. Sama dengan kita juga harus mengindonesiakan orang Indonesia dengan terus mengadakan seperti ini. Salah satunya adalah tanggung jawab Pak Sugiharto sebagai wakil rakyat Bapak Ibu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara, terhadap bangsa, terhadap kabupatennya, terhadap desanya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi istilahnya apa yang saya sampaikan di sini bukan hanya untuk melulu teoritis Bapak Ibu, tapi untuk energi positif ya Bapak Ibu ya, bisa diterima secara positif ya. Maksudnya setidaknya kita punya aktif ke aktivitas politik, dipanggil dewan itu karena memang kita ingin partisipasi politiknya naik gitu loh. Jadi kita belajar dari negara Singapura tadi Bapak Ibu, yang mana dia itu presentasinya sudah 96%. Jadi dia yang pengen nyari pengen nyoblos gitu. Dengan pilihan dia mantep gitu loh, bukan harus diobrak-obrak kayak gitu. Azan ya. Mungkin sudah saya sampaikan semua Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari saya. Mungkin istilahnya membuka masyarakat kita semua gitu loh. Istilahnya mungkin kalau di TikTok kan viral, maksudnya istri dewan itu yang nggak melulu sosialita gitu loh Bapak Ibu. Maksudnya ingin lebih dekat dengan konstituennya, suaminya juga gitu loh. Yaudah, istilahnya seperti itu. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Marisa atas materinya. Selanjutnya, terima kasih untuk acara selanjutnya. Materi pembicara kedua oleh Bapak Luhur Bagus Handianto SPD, Kades Duku Talik, Kecamatan Juwana, mewakili praktisi politik desa. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sugiharto, ST, SH, MSOS, CHT, anggota Komisi D, DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi PKB, dan bersama istri. Yang saya hormati teman-teman kepala desa yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu S3 sedulur Sugiharto Selawase. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara FGD Focus Group Discussion. Di sini saya sebagai akan menyampaikan materi terkait demokrasi desa. Mungkin wes podo ngantuk ya Pak Bu nggih. Ketoknya ini sore-sore adem, anginnya semritit. Oh, bukan penyampaian materi. Aku lali Bapak. Dari ini lali. Sebagai pemateri Pak, terkait tentang ini mau berarti terus fokus gitu ya Pak. Alhamdulillah. Gitu. Sebagai pemateri terkait tentang demokrasi desa Pak. Nah, di sini
Di sini pertama yaitu desa dan demokrasi desa. Demokrasi desa, Pak, merupakan fase tersendiri yang sengaja dibedakan dengan demokrasi di desa. Banyak sekali beberapa demokrasi yang di desa saat ini kita laksanakan, mulai dari pilpres, pilgub, dan pil-pil yang lain banyak sekali terkait demokrasi desa, mewakili semangat undang-undang desa yang mengakui desa sebagai subjek, Pak, dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Di sini desa merupakan fase atau konsep demokrasi yang berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam khas desa itu sendiri. Jadi desa langsung bersentuhan dengan masyarakat tentang adat istiadat yang berada di desa kita masing-masing. Kemudian di situ ada dua. Yang pertama dalam arena desa, yang merupakan demokrasi, upaya pendivisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintah desa seperti Kades dan BPD. Di situ tentang elit-elit desa ataupun pengusaha-pengusaha desa yang sejalan dengan pemerintah desa, sehingga pemerintahan desa itu bisa terbangun dan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Bukan pemerintah desa ataupun penyelenggara pemerintah desa itu bukan sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, Pak, tetapi pemilik ataupun bukan cuma pemilik ataupun apalagi pemilik desa. Jadi pemerintah desa itu termasuk pelayan rakyat, Pak. Dan terus aslinya gini, 24 jam pemerintah desa itu siap melayani rakyatnya, bukan penguasa rakyat maupun penguasa desa itu. Contohnya kepala desa itu ya wis ngabdi kanggo rakyat, ya kudune siap 24 jam untuk warga ini ngoten. Kemudian kepentingan masyarakat desa, pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Yang pertama tentang terkait dalam pasal 54 ayat 2, desa halnya bersifat strategis tersebut meliputi pertama yaitu penataan desa, kemudian terkait dengan perencanaan desa, yang ketiga kerjasama desa, yang keempat rencana investasi yang masuk ke desa, kemudian pembentukan BUMDes, yang berikutnya penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa, dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan oleh desa. Nah, di sini kepentingan masyarakat desa termasuk juga membantu menata desa, merencanakan, memusyawarahkan untuk pembangunan desa tersebut. Kemudian musyawarah desa, musyawarah, setiap keputusan mufakat,
musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Jadi tidak membeda-bedakan, seluruh unsur masyarakat wajib ikut bermusyawarah di dalam pemerintahan desa. Mulai kita mau melaksanakan pelaksanaan anggaran APBDes sampai dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti budaya, adat istiadat dan lain sebagainya, semua diawali dengan musyawarah. Jadi perbedaan dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antara peserta musyawarah sampai dicapainya kata mufakat. Gitu. Nah, berikutnya tentang partisipasi. Nah, di sini sangat penting partisipasi yang dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender, laki-laki maupun perempuan. Terus terkait ekonomi, mau kaya mau miskin sama saja, Pak. Status sosial, tokoh masyarakat, orang biasa, dan serta seterusnya sebagai asas peraturan desa. Dan prinsip demokrasi partisipasi merupakan keharusan sebagai mewujudkan dan hak berdemokrasi yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian sukarela. Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela, Pak. Sukarela dapat dimaknai sebagai kesadaran pribadi kita untuk melaksanakan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan desa. Maksud kesadaran pribadi adalah bahwa setiap orang mengoptimalkan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan atau bersikap atas suatu hak makna selanjutnya. Yang kedua, sukarela berarti bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap, termasuk dalam ancaman kekerasan serta politik uang. Selanjutnya, toleransi, Pak. Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi desa. Prinsip ini berarti bersikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Kemudian kemanusiaan atau humanis. Pengertian demokrasi dalam undang-undang desa di atas menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tata perlakuan dasar atas manusia masyarakat desa. Itu berarti setiap orang atau individu warga desa harus dilihat dalam posisi yang luhur dan mulia sebagaimana makhluk Tuhan. Setiap orang berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya. Selanjutnya, keadilan gender. Prinsip penting dalam demokrasi desa adalah keadilan gender, tidak saling membeda-bedakan. Keadilan gender sudah harus tercermin dalam pengembalian keputusan-keputusan strategis desa yang menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi desa. Sesungguhnya memiliki garis
tradisi dengan hubungan gender di desa, di dalam kehidupan desa, perbedaan ketat antara peran publik dan peran domestik berbasis gender. Justru itu tidak dikenal. Itu. Selanjutnya tentang transparan dan akuntabel. Nah, proses politik di desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat desa. Sebab itu masyarakat desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik di desa, termasuk prinsip transparan, berani tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam materi musyawarah, pemusyawaratan dan anggaran. Jadi di desa setiap tahunnya kita juga memberikan transparan pendapatan desa, mulai dari PAD, terus dari dana desa dan ADD, semuanya tercantum di dalam, dipublikasikan di desa masing-masing, Pak. Jadi alhamdulillah seluruh desa Kecamatan Juwana sudah melakukan transparan dan akuntabel, termasuk juga memudahkan akses masyarakat warga desa untuk melihat informasi melalui basis internet, mulai dari akun media sosial dan web resmi desa kita masing-masing. Jadi di situ ada informasi terkait pembangunan dan beberapa anggaran yang kita laksanakan di setiap tahunnya, seperti itu. Kemudian tentang lembaga demokrasi desa, Pak. Lembaga demokrasi desa yang dimaksud di sini adalah setiap unsur pemerintah desa yang memiliki kewajiban pokok melaksanakan demokrasi dalam undang-undang desa. Unsur penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa ada dua, yaitu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga demokrasi. Keduanya berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan yang ada di desa. Jadi kepala desa beserta perangkat melaksanakan apa yang pemerintah desa akan setiap tahunnya kita jalankan, dan BPD di situ juga sebagai bahan permusyawaratan maupun yang mengawasi kita sebagai kepala desa yang sebagai pelaksana anggaran, seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, nanti kalau mau tanya sebut nama dan asal desanya. Matur suwun. Monggo, Ibu. Bentuk duit. Ya, satu-satu dulu ya, satu-satu dulu dari Bapak yang paling dekat. Monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Utomo, Kepala Desa Bakaran Kulon. Yang ingin hormati Pak Giarto, aku DPRD Provinsi Komisi D. Kebetulan Pak ini Pak ya, dengan semangatnya Pak Giarto saya setuju sekali. Yang saya tanyakan hanya sedikit, mungkin menggelitik saya Pak dengan infrastruktur hari ini. Infrastruktur hari ini saya melihat
belum mencerminkan asas yang dijunjung oleh PUPR ya. Hari ini tenaga-tenaga ahli yang ikut mengerjakan secara legalitasnya benar Pak. Tapi sebagai kenyataannya belum. Hari ini kalau saya tidak salah Pak ya, di PU itu ada namanya spek asosiasi 2010 revisi 3. Di situ tata cara pekerjaan sudah jelas dari mulai perencanaan maupun pelaksanaannya. Dan hari ini pelaksanaannya belum mencerminkan di tingkat itu. Prinsip dari jalan itu juga aman, nyaman, dan kenyamanan untuk berkendara. Nah, hari ini belum mencerminkan itu. Nah, mohon Pak, nanti kiranya Bapak kebetulan di Komisi D ya, ini bisanya minimal 70% lah mengacu ke bidang PUPR-nya ke APBN. Provinsi ini belum nyampe ke arah sana Pak. Karena banyak kepentingan yang notabene itu mengarah ke tim sukses. Karena tim sukses sendiri belum memadai, misalnya kontraktornya tidak lengkap, tapi diupayakan biar lengkap. Nah, ini menjadi polemik di kenyataannya. Sehingga aspal misalnya ya, kejadian aspal baru 1 tahun udah breeding. Nah, ini secara kualitas karena tidak punya lab di daerah maupun di tingkat di bawah. Ini sangat PR yang mungkin kita semua untuk bersama-sama menyuarakan Pak. Nah, hari ini juga saya pikir jaringan jalan kita yang mengatur itu kabupaten maupun provinsi maupun APBN ini belum jelas. Mohon Pak nanti kiranya diperjelas sehingga kita mengetahui anggaran kita itu terfokus dan terkontrol. Karena jalan 10 kilo ini kan dari STA 0 sampai 10 bisa terkontrol, tidak terulang-ulang lagi dikerjakan. Ini sangat-sangat penting sekali Pak menurut saya. Saya pernah menjalankan ini Pak, insya Allah di STA itu ada umur rencana, sehingga menjadi 2 tahun atau 3 tahun itu tidak bisa kembali lagi menjadi kerjaan yang berat, sehingga itu hanya rutin. Ini bisa untuk mengontrol Pak. Dan kebetulan di Juwana ini kebetulan petani ya, petani, sehingga ada permasalahan di sungai. Kita kecepatan untuk memperbaiki sungai dengan kecepatan masyarakat untuk menguasai ini sangat PR yang sangat berat sekali Pak. Karena masyarakat dari ini beranggapan sungai tidak hidup. Karena apa? Tidak ada jaringan sungai atau aset yang dikelola atau dipantau oleh pemerintah yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan tadi saya nggak salah menginformasikan Pak ya, Pak Gierto menyebutkan sekolah. Hari ini sekolah SD sangat memprihatinkan. Mohon untuk kiranya bisa diinvestigasi ya, apakah perlu karena tingkatnya sesuai provinsi ini SMA, SD di kabupaten. Nah, ini tolong disinkronkan Pak ya, karena mungkin sangat membantu sekali Pak Gierto untuk menggebu-gebu semangatnya untuk masyarakat dapilnya. Dan saya usulan ini menurut saya desa ini kan barometer untuk pembangunan negara Indonesia Pak. Kiranya terarah pembangunannya. Saya mohon bantuannya untuk kiranya membuat master plan Pak, sehingga antar desa terkoneksi dan terkoneksi di kabupaten maupun ke pusat, sehingga aspirasi itu terarah Pak.
sesuai desa masing-masing. Kalau potensi desanya itu perekonomiannya batik misalnya, bisa mengarah ke batik atau pasar masing-masing. Kalau petani di sini misalnya ada petani tambak bandeng, kita arahkan ke sana. Mungkin bisa kerjasama dengan universitas atau konsultan. Nah, ini sangat membantu sekali, Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lain, mungkin bisa dilengkapi. Itu Pak. Atas nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Sugiarto bisa langsung dijawab. Ya, matur nuwun Bapak. Alhamdulillah antusias. Setelah ini kita akan bergerak ke Winong, jadi saya akan menjawab sesuai apa yang saya kerjakan. Pertama, tadi Pak Dedi dari Bakaran Kulon, Pak Kades. Ya, ada beberapa hal tadi mengenai legalitas yang mengerjakan PU, spek dan sebagainya. Ini untuk bantuan keuangan desa keuangan desa atau bantuan apa Mas? Jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan desa? Oh. Jaringan jalan juga belum ada. Itu nih. Yang dilegalitaskan belum ada. Tangani provinsi maupun kabupaten. Jadi gini, kalau provinsi itu sebenarnya titik pokoknya adalah jalan provinsi. Tapi provinsi bisa membantu jalan kabupaten maupun desa. Nah, itu yang jelas, jalan desa. Kalau kabupaten memang sebenarnya tupoksinya itu jalan desa. Tapi apapun itu bisa juga dibantu dari provinsi. Mengenai legalitas kabupaten biasanya jalan poros dan sebagainya itu sudah ada ketetapannya, bisa diajukan dan bisa dimundurkan. Kalau saya seperti itu. Nek tuas dari jalan kabupaten orang dibangun-bangun bisa diminta untuk kembali di jalan desa dan sebagainya. Tapi intinya kalau bantuan keuangan desa itu biasanya di bawah 200, pengerjaannya adalah swakelola. Bisa dari desa atau terkadang juga ada pihak-pihak yang membantu, bisa seperti itu. Tapi prakteknya, memang ini adalah ada sifat kompromi ya sebenarnya. Bagaimana pengerjaan, tapi memang kita akan mengawasi, Pak. Jadi saya sendiri juga secara tegas kepada teman-teman atau kepada siapapun itu, semono yang ngono lah, gitu. Ya ngangkati pasir yo, keringetan ya lagi, wajar lah. Cuman yo harus, saya setuju dengan tadi mengatakan dengan 7% bagus loh Pak. Kalau saya malah justru minta saya 80%. Harus bagus lah, sesuai dengan spek yang ada. Itu ya. Sungai tadi bagaimana pengelolaan aset ya sungai. Saya cenderung banyak bantaran sungai Pamali Juwana ini yang kalau di jaringan mungkin tidak terlalu pasti hubungannya dengan banjir, kalau banjir dengan itu untuk normalisasi. Tapi kalau di sekitar Wotan, sekitar Suruhan Kayen itu butuh normalisasi, Pak. Jadi kalau di sana itu wayah banjir kebanjiran, ora iso tandur, wayah kering kekeringan karena terlalu dangkal nggak ada air. Jadi orang hutan ya ora iso tandur, orang hutan juga kering Mas, karena juga nggak ada air. Tapi tadi untuk kelola aset tentu nanti disesuaikan Pak Kades, apakah itu masuk balai besar, balai pusat, atau masuk tupoksi dari provinsi maupun kabupaten. Tapi ini menjadi catatan saya dan tetap akan saya sampaikan ke dinas PSDA itu pasti akan saya sampaikan. Sekolah SD saya bisa bantu Mas. Sekolah SD terjaringan, SMP, SD, kabupaten. Tapi kita juga tetap bisa bantu Pak. Saya SD Karapan, sekolah anak saya SD Karapan 4 itu saya bantu Pak. Ada 6 lokal sudah saya bangun 4 lokal. Per lokal kalau dulu 2014-2019 itu 40 juta. Sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau memang ada yang mengajukan monggo Mas. Dengan senang hati ya, apalagi itu untuk pendidikan anak. Nominal sekarang saya nggak tahu. Saya nggak tahu aturan sekarang. Tapi pasti meningkat. Kalau dulu 2014-2019 waktu saya Dewan Provinsi 40 juta per satu lokal per kelas. Kalau sekarang mungkin jelas naik, indeksnya kan pasti naik juga. Nanti menyesuaikan. Monggo untuk master plan betul. Jadi kabupaten sebenarnya untuk pembagian wilayah ya itu sebenarnya sudah ditetapkan Pak. Tapi kadang-kadang ada irisan-irisan kepentingan juga. Itu wis kayak gitu. Kadang-kadang yo piye ben cepet, piye yo
ini saya pengen dapat ini dan itu, nah itu kadang-kadang trepen-trepennya itu ada lah. Tapi yang penting kalau menurut saya, yang penting adalah untuk kepentingan masyarakat, monggo lah, nggak ada masalah. Oke, tadi itu dari Pak Kades, terima kasih. Wes saya eling-eling lho ya, Kades sing rene saya eling tak aku dulu temenan. Tak tunggu usulane. Nggih, tak tunggu usulane. Yang lain-lain mungkin bingung diusuli saya enggak, Pak. Saya nek ada bilang ada, nek enggak ada tak golekno. Itulah fungsinya. Makanya aku di provinsi untuk galak saya wis tahu pengalaman 5 tahun saya untuk galak saya. Setiap renja maupun raker ya, maupun pada dalam diskusi dengan dinas terkait galak, Pak. Orang galak piye? Gitu, kita juga mengawasi mereka. Maksud saya itu galak untuk kepentingan masyarakat, konstituen saya, bukan hanya untuk saya gitu. Nggih, paham nggih? Karena kadinasnya kita juga minta pagi kemarin yang saya laporkan itu lucu, depan DPRD Kendal, Mas. Itu ada sampah umbul-umbulan depan, jadi kantor bupati, sampingnya kantor DPRD, sampingnya PLN, dan depannya, Pak. Yuk, ngarep kantor dewan kok ini dapuri, saya juga gitu. Langsung saya hubungi kepala dinas provinsi, langsung selesai. Jadi nanti karena seperti itu, saya juga harus punya kewajiban untuk segera menyelesaikan itu. Tapi tadi saya setuju ya untuk keterlibatan Bapak Kepala Desa lah untuk menyelesaikan sampah di desa, Pak. Saya dulu menginisiasi untuk Perda Desa Wisata, Perda nomor 3 tahun 2019, Pak. Harapannya tadi ada UMKM ya, ekonomi, harapannya ada masing-masing kecamatan itu desa wisata secara terintegrasi. Kelebihannya binder apa, kelebihannya baju apa, itu perlu disupport untuk menjadi desa wisata. Salah satu desa wisata, apa keunikan desa Panjenengan? Dulu saya menginisiasi itu. Ada satu desa yang nur dengan saya, Pak. Sonean juga mengarah ke sana. Jadi desa itu di Gunung Kal banyak nih. Satu desa yang ditandur di sana itu durian. Asal ada satu desa yang difokuskan adalah jeruk misalnya. Jadi nanti menjadi desa wisata jeruk, desa wisata durian di depan. Seperti Gajian, Mas. Gajian Gunung Kal itu banyak, Pak. Kalau jeruk itu Sonean, arahnya ke sana. Saya kok tertarik ya, desa Panjenengan itu jalan poros desa itu tandurnya apa, Mas? Tapi menyeluruh. Mangga misalnya, mangga apa? Hilang. Kalau berdua hilang, Pak. Karena sedikit, Mas. Tapi kalau setiap depan rumah ada enggak? Karena sedikit. Butuh waktu, butuh proses nih. Jadi butuh kesabaran dan butuh contoh. Okay? Itu. Jadi untuk desa wisata itu. Saya juga dulu usul juga. Ini kan kita mau kena tol ini. Saya usul Pak pemerintah. Setiap kabupaten usahakan minimal satu ada rest area. Karena dengan ada rest area, etalase Kabupaten Pati itu muncul. Tadeknya muncul, ya, UMKM-nya juga dipajang di sana, dan sebagainya. Lucu kalau tidak. Banyak desa saat lihat di Pekalongan tidak ada, malah yang ada di Pemalang. Kan lucu, Pak. Padahal produknya, jadi orang tuh kalau mau lewat ke satu kabupaten, dia pengen melihat kabupatennya apa, disitulah etalasenya itu muncul. Itu usulan saya. Baru nanti ditindaklanjuti untuk ke desa-desa. Saya pikir itu, Bapak-bapak. Saya terima kasih. Sekali lagi matur nuwun sangat atas kiprah Panjenengan. Saya eling-eling. Saya justru yang menantang sekarang. Saya pengen desa Panjenengan kudune nampa aspirasi dari saya. Bagaimana itu loh. Contoh Pak, ini contoh ini juga. Saya ada desa binaan. Saya itu ada desa binaan, Pak. Desa binaan itu memang yang fokus di saya itu ada. Ada setiap kecamatan tuh, setiap kecamatan itu satu. Sebenarnya saya melibatkan Trimulyo sebenarnya. Pak Trimulyo, Rawu. Itu saya terima kasih. Saya ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin kalau saya sudah dibagi. Terima kasih. Sudah ya? Ya, Pak, sudah dibagi. Matur nuwun, ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sekian ini sudah tahu nama Pak Dewanya, Pak Sugiarto. Sudah pada punya nomornya belum? Nanti di kertas itu ada menawi jenengan ada masukan, mau Pak saya butuh aspirasi ini, nah bisa menghubungi Bapak sebagai wakil jenengan di provinsi. Terima kasih.